أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah sekarang kita akan belajar adat dan ma'dud untuk bilangan 11 sampai 19. Baik. Nah, bagi kalian yang masih mau belajar tentang adat dan ma'dud untuk bilangan 1 sampai 10, nah, silahkan simak di video sebelumnya ya, materi qawaid adat dan ma'dud 1 sampai 10. Cek di channel Lughatuna ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan jelaskan kaidah adat dan ma'dud untuk bilangan 11 dan 12. Baik, untuk kaidah yang pertama yaitu adatnya sesuai dengan jenis ma'dudnya. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa adat ini bilangan dan ma'dud benda atau sesuatu yang dihitung. Nah, dalam kaidah bilangan 11 dan 12, jenis adatnya sesuai dengan ma'dudnya. Jika adatnya atau jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus mudzakkar, dan jika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga muannas. Nah, dan ma'dudnya harus berbentuk mufrad dan dibaca nasab. Mari kita simak contohnya. Ahada asyara taliban. Nah, di sini ma'dudnya taliban atau isim atau benda yang dihitung taliban, siswa. Jadi artinya ahada asyara taliban ini 11 siswa. Jadi taliban ini menjadi ma'dud. Di sini taliban adalah mudzakkar. Jadi jenis mudzakkar. Jadi adatnya ahada asyara, bilangannya juga jenis mudzakkar. Baik, kemudian taliban ini bentuk mufrad dan dibaca nasab atau mansub ya. Tanda nasabnya fathah, tanwin fathah. Baik, contoh yang kedua, itsna asyara taliban. Ini artinya 12 siswa. Nah, di sini taliban jenisnya muannas. Mudzakkar ya. Jadi taliban ini mudzakkar. Kemudian itsna asyara juga mudzakkar. Nah, dan ma'dudnya mufrad dan dibaca nasab. Taliban. Baik. Kemudian contoh berikutnya, ihda asyarata talibatan. Ini yang muannas ya. Ini talibatan jenisnya muannas ya. Kemudian adatnya bilangannya ihda asyarata juga muannas, dan ma'dudnya talibatan ini bentuk mufrad dan dibaca nasab. Jadi ma'dud dan adatnya jenisnya sama ya. Dan contoh selanjutnya, ithnata asyrata talibatan, 12 siswi atau siswa perempuan. Di sini talibatan jenisnya muannas. Nah, jadi adatnya juga muannas. Dan talibatan bentuk mufrad dan dibaca mansub, nasab ya, talibatan. Baik. Nah, kaidah yang kedua yaitu untuk bilangan 11 dan 12 hukumnya mabni fathah.
kecuali bilangan duanya. Nah, bilangan duanya ini mu'rab ya, sehingga ketika nasab dan khafat atau jar, maka tanda nasab atau jarnya dengan menggunakan ya. Nah, coba simak contoh berikut ini. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saya melihat 11 bintang. Nah, di sini coba kita amati ahada asyara. Nah, ini mabni fathah, ahada asyara kaukaban. Jadi untuk bilangan 11 dan 12 ini dimanapun posisinya ini mabni fathah. Tapi ada pengecualian yang yaitu untuk bilangan 2 ini, contohnya ya, ra'aitu ithnai asyara kaukaban. Nah, bilangan 2-nya. Nah, ini nasab dengan ya. Nah, baik. Semoga ini mudah ya, mudah dipahami. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk bilangan 13 sampai 19. Nah, untuk bilangan 13 sampai 19 kaidahnya beda dengan 11 dan 12 tadi. Nah, coba simak kaidah untuk bilangan 13 sampai 19. Nah, bagian pertama yaitu satuannya kebalikan dari jenis ma'dudnya. Dan bagian yang kedua yaitu belasan sesuai dengan ma'dudnya. Dan ma'dudnya selalu nasab dan mufrad. Kemudian hukum kedua bilangannya, satuan dan belasannya tersebut mabni fathah. Nah, coba saya ulang lagi ya. Bagian yang pertama yaitu satuan, jadi bilangan 13 sampai 19 ini kan tersusun dari satuan dan belasan. Nah, satuannya kebalikan dari ma'dudnya. Jadi jika ma'dudnya mudzakkar, satuannya muannas begitu. Jika ma'dudnya muannas, maka satuannya mudzakkar, harus kebalikannya. Tetapi bagian yang kedua yaitu belasannya harus sama dengan ma'dudnya. Jika ma'dudnya mudzakkar, belasannya mudzakkar. Jika ma'dudnya muannas, belasannya juga ya. Jika ma'dud saya ulang ya. Jika ma'dudnya mudzakkar, belasannya mudzakkar. Jika ma'dudnya muannas, belasannya muannas, begitu ya. Coba kita simak contohnya ya. Nah, fil idarati salasata asyara mudarrisan. Nah, di kantor ada 13 guru. Salasata asyara mudarrisan, 13 guru. Nah, di sini mudarrisan maksudnya adalah mudzakkar. Jadi satuannya yaitu salasa 3. Muannas. Nah, ini yang dimaksud satuannya kebalikan dari ma'dudnya. Kemudian asyarah belasannya ini kan 13. Nah, 3 ini satuan, asyarah belas ya. Belasannya sama dengan ma'dudnya yaitu jenis mudzakkar. Nah, baik. Nah, jadi ma'dud dan belasannya sama ya jenisnya, yang beda satuannya, harus kebalikan dari ma'dudnya. Nah, contoh yang kedua, fil idarati salata asyrata mudarrisatan. Di kantor ada 13 ustadzah atau guru perempuan. Coba kita amati. Di sini ma'dudnya adalah muannas. Maka satuannya salata menggunakan jenis mudzakkar. Kemudian belasannya asyrata ini
muannas. Nah, jadi ma'dud dan belasannya sama jenisnya ya. Kemudian di kaidah yang pertama tadi dikatakan bahwa kedua bilangan tersebut, satuan dan belasan, ini fathah semuanya. Nah, ini coba amati. Nah, salasata asyara. Jadi salasata mabni fathah. Kemudian asyara juga mabni fathah. Jadi dimanapun posisinya, baik jadi maf'ul, jadi majrur, ada huruf jar sebelumnya, tetap mabni fathah. Kemudian ini simak contoh yang kedua, salasa asyrata, juga mabni fathah, satuannya mabni fathah, kemudian belasannya juga mabni fathah. Salasa asyrata. Tayyib. Nah, mari kita bahas bersama ya. Nah, ini saya melihat 14 guru laki-laki dan 14 guru perempuan. Nah, ini bahasa Arabnya. Saya melihat nih, ra'aitu arba'ata asyara mudarrisan wa arba'a asyrata mudarrisatan. Nah, untuk kita lebih paham, mari kita bahas satu-satu ya. Di sini 14 guru laki-laki, bahasa Arabnya arba'ata asyara mudarrisan. Nah, di sini mudarrisan jenisnya mudzakkar. Kemudian arba'ata satuannya muannas. Nah, kemudian asyara belasannya mudzakkar. Jadi sama-sama mudzakkar, belasan dan ma'dudnya. Kemudian nah, i'rabnya ini mabni arba'ata mabni fathah. Kemudian belasannya juga mabni fathah. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang 14 guru perempuan ini arba'a asyrata mudarrisatan. Mudarrisatan di sini jenisnya adalah muannas. Jadi arba'a satuannya juga muannas. Afwan, juga mudzakkar ya, harus kebalikannya. Jadi mudzakkar. Dan asyrata di sini sama dengan ma'dudnya, yaitu muannas. Nah, kemudian i'rabnya arba'a asyrata, arba'a mabni fathah, kemudian asyrata juga mabni fathah. Baik, paham ya? Semoga ini mudah difahami ya penjelasan saya ini. Nah, kemudian coba latihan ya. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian tulis di kolom komentar. Nah, ini di dalam kelas ada 19 kursi. Nah, coba kita praktek latihan, tulis di kolom komentar. Bahasa Arabnya, di dalam kelas ada 19 kursi. Nah, semoga ini bermanfaat dan mudah dipahami sehingga kita bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Baik, mungkin yakfi ya, cukup. Syukran jazila ala imamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.